Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang muslim pasti menginginkan kematian dalam keadaan yang baik, yaitu keadaan yang husnul khatimah. Keadaan mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah keadaan mati yang tidak diinginkan oleh setiap orang muslim. Karena bagaimanapun manusia pasti menginginkan kematian dalam keadaan yang baik. Karena itu sebagai manusia yang dianugerahi akal sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berikhtiar dengan menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, serta diiringi dengan keikhlasan agar dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu sangat perlu bagi kita untuk mengenali ciri-ciri seseorang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mengapa demikian? Dengan mengenali ciri-ciri tersebut, kita bisa memperbaiki diri dan mempersiapkan kematian kita dengan lebih baik lagi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Berikut 5 ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama, orang-orang yang melalaikan sholat. Sholat adalah kewajiban dan termasuk rukun Islam yang kedua. Melalaikan sholat adalah perbuatan dosa besar. Ganjaran bagi orang yang tidak sholat tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan saat hari akhir nanti, tetapi Allah berikan saat di dunia pula, juga saat sakaratul maut. Balasan bagi orang yang melalaikan sholat akan memiliki hasil buruk saat sakaratul maut. Sakaratul maut akan terasa lebih sakit dan mengerikan. Yang kedua, orang peminum minuman keras. Meminum minuman keras dapat menghilangkan kesadaran seseorang. Perbuatan tersebut akan menghilangkan iman dan amalan baiknya. Selain itu, meminum minuman keras akan menjadi kunci terbukanya semua keburukan. Jika segala keburukan telah tertanam pada diri seorang pemabuk, lalu bagaimana ia akan tertarik untuk melakukan kebaikan? Meminum minuman keras hanya akan menghiasi hidupnya dengan hal-hal yang buruk. Ingatlah, azab Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Yang ketiga, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua adalah perbuatan dosa besar. Durhaka kepada orang tua setara dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siksa orang yang durhaka kepada kedua orang tua akan terasa saat sejak di dunia hingga di akhirat nanti. Salah satu azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dunia adalah dengan mati dalam keadaan yang tidak baik. Yang keempat, orang yang menzolimi sesama muslim yang lain. Menyakiti atau menzolimi sesama umat muslim sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Perbuatan menzolimi orang lain biasanya dipacu karena rasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Allah akan memberikan azab terhadap orang yang menzolimi orang lain berupa kematian yang sangat mengerikan. Kemudian yang kelima, orang yang selalu melakukan dosa besar, keji, dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan orang-orang yang termasuk dalam kategori ini sudah terlihat jelas keburukannya, sebab ia tidak pernah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang demikian
azabnya telah terpampang nyata baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita tidak termasuk golongan-golongan yang ada di dalamnya. Tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya akan menempatkan kita dalam posisi kematian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.